Jadi satu ketika Majnun ini ingin ketemu Laila. Maka dia naik onta betina. Sayangnya onta betina ini ontanya baru saja melahirkan. Jadi masih sayang-sayangnya sama anak onta. Akhirnya ontanya itu maju sebentar, tapi mundur lagi karena anaknya siapa yang nungguin. Maju lagi, mundur lagi. Akhirnya Majnun gak nyampe-nyampe rumahnya Laila. Harusnya 3 hari nyampe, ini bisa berbulan-bulan. Akhirnya Majnun sadar, wah yang keliru aku ternyata. Sudah saatnya katanya Majnun onta, aku keliru, ngapain aku kok bersandar padamu. Karena menunggangi dirimu, maka aku sekarang jalan di tempat. Maka sekarang goodbye. Tidak usah naik dirimu lah. Tidak usah mengandalkan dirimu. Aku akan datang langsung pada Allah. Saat itu ceritanya Majnun langsung loncat dari onta dan jatuh. Kakinya patah. Cuma saking rindunya sama Laila, kakinya patah nggak masalah. Akhirnya tubuhnya digelundungin. Jadi gelundung-gelundung sampai rumahnya Laila. Ya. Oke. Dan sebenarnya ini isyarat-isyarat. Onta itu kayak dunia. Nggak mungkin kita bisa cepat ketemu Allah kalau beban dunia sangat memberati hidup kita. Kalau kita sibuk luar biasa oleh hal-hal yang tidak ada hubungannya sama kedekatan sama Allah. Jalannya cuma 2. Semua yang di sekelilingmu kamu ajak mendekat ke Allah atau kamu tinggal. Jadi kalau enggak, kamu enggak akan nyampe-nyampe ke Allah. Kamu punya pacar, ini dia jadi penghalangmu untuk dekat terus sama Allah. Alternatifnya 2, ajak dia untuk bareng-bareng mendekat ke Allah atau tinggal. Nyari lagi susah, Pak. Ya, itu berarti dunia menghambatmu. Mungkin nilai, mungkin pekerjaan, mungkin kuliah, mungkin apalagi target-targetmu yang lain. Ini bebanmu. Semakin banyak bebanmu, semakin lambat kamu sampai pada Allah. Kecuali semua beban ini kamu ajak juga mendekat ke Allah. Kalau tidak, buanglah. Kok kuliah bikin kamu tidak setia lagi sama imanmu, bikin kamu tiap hari curang, tiap hari maksiat, misalnya gara-gara kuliah. Entah dari sisi apanya. Alternatifnya 2, ilahikan kuliahmu atau tinggallah kuliahmu. Itu rumusnya Rumi. Kalau enggak, kamu kayak unta betina tadi, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Saat ini semangat sufinya berkobar-kobar, tapi lain, tapi kalau gini ya saya enggak punya pacar nih Pak, mundur lagi. Kalau kayak gini enggak bisa kumlot ya Pak, mundur lagi. Terus begitu. Maka tinggallah unta betinamu. Meskipun kamu berat sampai harus gelundung-gelundung kayak tadi. Ya memang berat meninggalkan dunia. Tapi kalau enggak, ya kamu enggak nyampe-nyampe. Enggak bisa ilaihi roji'un. Nafasmu enggak akan mutmainnah. Itu bahasanya Rumi. Lepaskan ikatan yang membelenggu jiwamu. Bebaskan dirimu. Selama ini kamu diperbudak harta. Kilauan emas dan perak membuat matamu tertutup. Kamu ingin memiliki dunia. Kamu ingin mengisi cawanmu dengan seisi lautan. Apa gunanya? Perhatikan tiram. Dia mengisi diri dengan air secukupnya. Dan dia bisa melahirkan mutiara. Isilah dirimu dengan air kasih. Kasih yang bisa mengobati segala macam penyakit. Kasih yang bisa menaklukkan keangkuhan. Kasih yang bisa memabukkan Musa di atas bukit Sinai. Jadi dunia ya cuma ambil secukupnya saja. Jangan dimabuk oleh dunia. Jangan terikat oleh dunia. Contohlah tiram katanya. Tiram itu ngambil air yang paling bagus, dimasukkan dalam dirinya, nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja. Pada saatnya air ini akan jadi mutiara. Dunia juga begitu.
ambil secukupnya saja, sebutuhmu saja. Setelah itu jalankan tugasmu yang sejati di dunia ini, kembali pada Allah. Kalau terlalu banyak, kamu tidak akan kuat berjalan. Jangan tertipu oleh dunia. Jadi maunya Rumi itu, semakin berat beban duniamu, ya semakin kamu lama dekatnya sama Allah. Ya boleh masing-masing muhasabah ya. Hari ini itu urusanmu apa saja sih? Kalau nanti pulang ke rumah boleh nyari kertas sama pulpen. Kamu sekarang apa saja yang kamu urusi? Mungkin nomor 1 kuliah, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 apa aja urusanmu. Terus yang dunia-dunia ini, yang urusan akhirat sekarang urusanmu apa saja? Coba deh, nanti di prosentase besar mana? Jujur ya, tapi nggak boleh dibaik-baikin, wong nggak ada yang nilai. Jujur untuk dirimu sendiri. Nanti kalau prosentasenya kok lebih besar yang dunia, sementara yang akhirat terbengkalai, kurangi bebanmu. Karena jangan khawatir, kalau kita punya Allah, dunia seisinya jadi milik kita. Allah yang lebih ngerti. Nggak usah capek-capek kamu mikir. Tapi kalau dunia kamu ikut mikir, ya sudah. Mungkin Allah, ya sudah kamu bisa mikir, ya pikirin dewe. Jadi berusahalah ambil secukupnya. Makanya agama di banyak ayat Al-Quran itu bilang wala tusrifu. Untuk urusan dunia jangan berlebihan. Butuhmu berapa, ambil itu secukupnya sebagai bekal untuk kembali ke Allah. Wong kita ini di dunia ini tamu, datang sebentar nanti kembali lagi. Tamu gak usah mikiri mengambil semua barang punyanya tuan rumah. Sebutuhnya saja. Oke. Terus ini ada kalimat bagus juga dari Mas Nawi. Satu ketika Khalifah, dalam ceritanya Laila Majnun ini, Khalifah ketemu Laila. Khalifah ini kaget begitu ketemu Laila. Ini Laila ini wajahnya cuma gini aja loh ya. Cakep banget juga enggak ya, perasaan biasa-biasa aja. Yang lebih cakep banyak dibandingkan Laila. Kok Qais Al-Majnun, nama aslinya Majnun dan Qais, bisa tergila-gila begitu ya? Terus dia tanya Laila, Khalifah ini tanya, Laila, Qais kok menjadi gila karena kamu? Tidak masuk akal. Apa sih yang dilihat dalam dirimu sehingga ia tergila-gila? Kamu kan bukan wanita yang sangat cantik. Banyak yang lain yang secantik kamu, bahkan melebihimu. Laila menjawab, yang dia lihat tidak terlihat olehmu karena kamu bukan Majnun. Ini yang saya maksud rasa. Jadi hanya Majnun yang ngerti keindahan Laila. Hanya pecinta yang ngerti keindahan yang dicintai. Itu kadang-kadang kamu proteskan, ini loh ada anak cakep dipacari kok gini ya. Gitu kan, kamu eman-eman. Padahal kamu iri mbok sama aku aja kan ngono. Tapi iki ono cakep pacare kok waduh. Kamu kan ya, loh enggak, itu kalau dia ditanya jawabannya kayak Laila ini. Karena engkau bukan dia. Dia yang bisa melihat di mana keistimewaannya kok sampai jatuh cinta. Loh, kalau orang pikirannya standar, semua yang cakep, semua menganggap cakep, yang jelek semua menganggap jelek, ya yang jelek tidak akan laku. Hanya cakep saja yang laku. Tapi orang melihat yang dicintai dengan perspektifnya sendiri. Karena kamu bukan Majnun. Hanya pecinta yang ngerti indahnya di mana yang dicintai itu. Nah, itu jawabannya Laila. Maka maksudnya Rumi apa? Kalau kamu ingin ngerti indahnya cinta pada Allah, ya cintailah Allah. Kalau enggak, ya enggak. Kalau kamu masih sibuk dengan teori, sibuk membantah, ya enggak bisa, itu harusnya begini, ya enggak bisa. Ya wis, kamu enggak akan ngalami indahnya. Jatuh cintalah sama Allah. Nanti kamu akan ngerti. Sama kayak jawabannya Laila, karena kamu bukan Majnun. Kalau kamu Majnun, kamu ngerti di mana indahku. Karena kamu bukan Majnun, ya kamu tidak ngerti.